Pemirsa, kembali di Berita Satu, saya kembali ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, gimana nih hubungan antara seniman dan politikus? Emang betulkah sedekat itu hingga rawan begitu terjadi? Kalau seniman gitu? atau khususnya seniwati ya, perempuan atau entertainer lah tepatnya, itu kan memang sangat menarik. Iya. Tapi bukan berarti terus semua entertainer wanita dijadikan objek untuk pemanfaatan seperti yang Ibu tadi bilang gitu. Jadi menurut saya ya mungkin dia sedang kaitannya kan karir, profesinya, mungkin untuk promosi, untuk dia memberikan komunikasi kayak misalnya politisi, memberikan sponsor ya Mbak ya. Atau komunikasi misalnya orang mau campaign ya kan, kampanye kan perlu figur yang bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Dia harus cari figur yang dikenal dan disenangi gitu loh, karena dia belum dikenal. Kalau misalnya Mbak Ayu mungkin bisa dipahami hubungannya profesional, Mbak Ayu harus menyanyi di kampanye PKS misalnya kan. Tapi kalau misalnya seperti Vitalia Sesha kita lihat ya, kemudian ya ada beberapa artis lainnya, mungkin Jennifer Dan dengan Wawan misalnya. Itu Mbak Ayu sebagai kalangan selebritas sendiri melihatnya seperti apa teman-teman seperti itu? Kalau beberapa kan bilang kayak misalnya Jennifer Dan itu kan dia dikontrak rumah produksi. Kalau yang Vitalia Sesha saya kurang begitu mengikuti, tetapi kasusnya gimana juga saya belum tahu. Tapi ya mungkin ketidakpahaman aja dan menjadi objek hiburan atau aliran dana ya kan, dia punya uang banyak dari hasil yang terindikasi. Akhirnya wanita-wanita ini jadi terlibat gitu loh. Untungnya tidak sampai ke jalur hukum ya. Jadi memang perlu pemahaman terhadap setiap wanita ataupun setiap warga negara Indonesia. Kalau ada dana yang berlebihan dan tidak wajar ya harus ditanya dan jangan sembarangan menerima kalau menurut saya. Nanti semua artis wanita jadi parno ntar kalau ada yang nawarin ini ya kerjaannya. Saya kembali ke Mbak Ani. Mbak Ani, kalau menurut Anda ini sejumlah public figure yang dinyatakan terlibat, itu menurut Anda itu lebih terjadi karena mereka terjebak ketidaktahuan atau mungkin mereka sebetulnya tahu tapi mengambil resiko begitu, itu menurut Anda bukan? Bisa tiga-tiganya sebetulnya. Bisa kan saya bilang ya? Kan nggak bisa digeneralisir gitu ya. Ini mungkin kalau model kayak Mbak Ayu, dia sadar, dia profesional aja dia hubungannya kan, hubungan kerja, melihatnya sebagai hubungan kerja. Tetapi ada yang mereka betul-betul naif, tidak paham gitu loh ya, tidak mengerti bahwa ini sebetulnya adalah modus yang sebetulnya bisa berpotensi menjebak si korban ini gitu. Saya membayangkan mungkin yang seperti siapa namanya, saya nggak tahu, si istri yang paling mudanya si Fatona. Iya, Fatona. PKS Lutfi, anak SMA. Apa yang dia tahu tentang korupsi, DM ya, korupsi dan macam-macam begitu ya. Itu jadi bisa sangat banyak penjelasannya gitu. Jadi tidak bisa di generalisir satu lagi gitu ya. Jadi satu memang relasi, bagaimana bentuk relasi itu, bagaimana dia pemahaman tentang korupsi, bagaimana relasi kuasa antara si aktor utama itu dengan si perempuan-perempuan ini gitu ya. Ada yang mereka sadar memang memakai gitu ya, pemain gitu. Kita sama-sama bisa menarik manfaat dari sini gitu loh ya. Ada yang bisa hubungan bisnis gitu misalnya. Ya bisa saja. Mungkin siapa namanya tadi yang foto apa namanya? Majalah Dewasa itu sangat sadar dia, tahu saya hubungan profesional, saya tahu terima uang, kita bisa sama-sama menarik manfaat dari. Iya, tapi ketika ada kasus korupsi kemudian ada wanita seksi gitu ya, ini dekat sekali hubungannya, ini jadi pengalihan isu yang sangat luar biasa loh sebenarnya. Betul, ya Mbak ya. Betul. Jadi saya untuk banyak kasus tadi Mbak Ayu tadi kan mengemukakan bahwa di dalam dunia kita saat ini di mana ruang publik itu sudah sangat bisa dimasukin oleh perempuan dimanapun gitu ya. Tetapi sekali lagi kita lihat bahwa ketika ruang publik itu dibuka, ini kan perempuan masuknya belakangan nih. Baru bisa masuk di arena politik belakangan, dunia usaha, private sector, media. Dulu kan semuanya dominasi laki-laki, banyak mayoritas laki-laki. Aturan main, regulasi semua kan sudah terlanjur terbentuk dan ditulis oleh regulasi berdasarkan kesepakatan itu. Nah, sebagai pemain baru ini nggak ada role model, nggak ada apa, rentan bener dia dia pikir ikut itu benar, ternyata ikut itu tidak benar gitu ya. Teman-teman kita di DPR perempuan bisa jadi juga mereka nggak paham itu karena mereka masuk belakangan, jadi nggak tahu aturan main, dia terjebak. Dan bisa jadi ini memang dimanfaatkan. Saya katakan bahwa ini adalah titik paling rentan
menggunakan perempuan ini paling aman sebetulnya, gitu loh ya, untuk bisa menutupi korupsi yang lebih besar sebetulnya, mengalihkan isu, gitu loh ya, fokus jadi nggak ke akar dari korupsi siapa aktor besarnya, tetapi ke mengejar perempuan-perempuan mana aja nih, ada 45 lagi. Ya, itu ya publik seneng, media seneng, gitu ya. Apa namanya itu menarik ya. Nah, yang sebetulnya harus dikejar, yang harus difokuskan itu nggak sampai ke sana, gitu. Itu kan sebetulnya ya. Oke, perempuan bisa jadi pelaku, bisa juga jadi korban atas kasus korupsi. Nanti kita akan bicarakan ya sebenarnya bagaimana cara kita menghindari sistem yang mungkin sudah terbentuk terlebih dahulu ya. Setelah jeda berikut.